Bismillahirrahmanirrahim. Daun pepaya, daun salam. Izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati serta saya cintai seluruh pengurus IKPM Sumatera Selatan beserta jajarannya, kemudian pengurus BSOP Kajian Keilmuan beserta jajarannya, serta seluruh adik-adik mahasiswa Sumatera Selatan yang ada di Yogyakarta. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, kali keduanya ini saya duduk bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa Sumatera Selatan. Jadi kali pertamanya itu, waktu itu yang jadi pengurus itu siapa namanya? Saya lupa. Siapa? Bukan, sebelum Fajri. Jadi jauh lebih lama lagi, mungkin sekitar 2013. Nah, kisaran 2013 atau 2012 mungkin teman-teman belum sampai ke Jogja ya. Nah, belum sampai ke Jogja. Si Pandu. Ah, waktu itu yang pengurus di sini itu Pandu. Jadi tempat kita diskusi waktu itu di sebelah barat, ruangan sebelah barat itu. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali. Mudah-mudahan diskusi singkat kita ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat beriring salam mari kita haturkan selalu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini beserta keluarga kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Nggak, sebelumnya teman-teman di sini ada yang non muslim tak? Di IKPM atau di pengurus IKPM ada yang non muslim tak? Nggak apa-apa. Kalau enggak, Tidak. alhamdulillah Islam kalau tapi Islam KTP. Kalau itu urusan lain. Yang penting itu sudah tertulis di KTP Islam itu sudah oke. Karena kunci untuk masuk surga itu harus Islam dulu. Kalau sudah tertulis di KTP bukan Islam, nah itu sudah tidak pegang kunci untuk masuk surga. Oke, jadi tadi ya yang perlu kita perhatikan, kuncinya masuk surga itu sudah tertulis di KTP Islam. Kalau belum Islam itu tidak bisa megang kunci surga. Oke, kawan-kawan yang saya banggakan. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Arya Febi tadi, saya itu sebenarnya sama seperti teman-teman semuanya, masih mahasiswa juga. Ada yang dari UI. Semester berapa? Semester 2, semester 2, semester 2. Nah, kalau saya itu semester 10. Jadi mahasiswa semester akhir. Kalau dulu istilah di teman-teman itu kan mapala, mahasiswa paling lama, tapi belum terlalu lama sebenarnya. Karena masih ada yang lebih senior di atas saya yang belum juga selesai. Dan saya minta doa dari adik-adik semuanya, mudah-mudahan ya selambat-lambatnya Desember 2024 ini bisa selesai kuliahnya. Amin. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan ngobrol bareng aja ya. Kalau saya memberikan materi untuk diskusi itu ibaratnya wong Jawa niku nguyahi skoro. Apa istilahnya dia? Nguyahi skoro itu naburi garam ke laut. Ya, naburi garam ke laut itu ya enggak ada manfaatnya kan? Enggak ada rasa. Karena teman-teman ini ya masih aktif semua kuliah. Apalagi tadi itu baru semester 2. Nah, itu lagi semangat-semangatnya kan untuk kuliah, untuk berdiskusi dan aktif dalam berbagai kegiatan. Jadi kita
kembali ke laptop. Nah, jadi tema yang saya angkat dari yang diberikan oleh teman-teman pelaksana, saya tarik menjadi sebuah tema yaitu pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting ya. Yang sangat penting dalam apa? Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, baik itu skala lokal, baik itu skala nasional, baik itu skala global. Jadi pendidikan ini merupakan sebuah kunci. Nah, kunci untuk mencapai tadi ya pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kemudian dengan pendidikan pula kita dapat memperdayakan individu, memperdayakan masyarakat, memperdayakan bangsa untuk apa? Berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek, dalam berbagai bidang, mau bidang politik, mau bidang ekonomi, mau bidang kesehatan. Ada yang dari kesehatan, yang kuliah di kesehatan? Nah, di prodi apa? Farmasi. Farmasi kampus mana? UAD. Farmasi kampus UMY. Nah, jadi banyak sekali ya dalam berbagai bidang. Nah, ini tentu butuh pendidikan yang betul-betul dipersiapkan dari sejak dini supaya apa? Supaya menjadi bekal. Kalau seumpamanya sejak sekarang kita tidak memiliki bekal, nah tadi tidak mungkin itu bisa untuk menjalankan berbagai macam program. Baik. Karena ini masih hari pendidikan, kalau tadi disinggung sama siapa tadi ya, yang di depan tadi ngobrol, tokoh pendidikan yang kita ketahui di Indonesia ini kan hanya Ki Hajar Dewantara ya. Sebenarnya Ki Hajar Dewantara itu urutan ke-8. Urutan ke-8. Nah, yang pertama tokoh atau pahlawan nasional yang berjuang dalam bidang pendidikan yaitu R.A. Kartini. Nah, jadi Kartini itu selain pejuang gender, beliau juga merupakan pejuang pendidikan di Indonesia. Kemudian ada Raden Dewi Sartika, ada Rohana Kudus, ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian ada Abdul Muiz, ada Albert Sugio Pranoto, kemudian ada Oto Iskandar Dinata. Nah, barulah ketemu Ki Hajar Dewantara. Ada yang pernah ke makamnya? Pernah. Di mana makamnya? Oh, siapa lagi yang pernah? Pernah masuk ziarah? Iya. Alhamdulillah. Jadi penting ya untuk kita menziarahi orang-orang yang sudah mendahului kita, apalagi tokoh-tokoh bangsa di Indonesia ini, ya paling tidak kita bisa mengambil banyak hal dari apa yang sudah ditinggalkan oleh mereka. Nah, barulah yang ke-9 itu ada Ahmad Dahlan. Kalau yang kuliah di UAD berarti kampusnya itu termasuk kampus tokoh pendidikan nasional. Nah, kemudian yang ke-10 ada Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, ini sumbernya dari medcom.id /pendidikan. Jadi ini sumber yang apa namanya menuliskan ada 10 pahlawan nasional yang berjuang di bidang pendidikan. Nah, sekarang siapa tokoh pendidikan di Sumatera Selatan? Ada yang tahu? Siapa tokoh pendidikan Sumatera Selatan? Ayo. Siapa? Ada yang tahu? Sebutkan satu saja. Hah? Raden Fatah. Siapa lagi? Siapa? Siapa? Ada yang tahu belum? Kalau dari data Bapeda tahun 2015 itu dituliskan ada sekitar 17 itu yang apa namanya diberi apresiasi sebagai tokoh pendidikan di Sumatera Selatan. Di antaranya yaitu ada mantan gubernur kita. Siapa? Bapak Haji Alex Nurdin. Yang pernah menjadi wakilnya siapa? Bapak Haji Ishak Meki. Kemudian ada juga Pak
mantan wali kota Sumatera Selatan itu, wali kota Palembang, Pak Harno Joyo dan seterusnya. Nah, jadi ada sekitar 17 orang yang diberikan apresiasi sebagai tokoh pendidikan Sumatera Selatan. Nah, kemudian kalau tadi ada yang menyebutkan Raden Fata, bukan Raden Fata, tapi mantan rektor Raden Fata. Jadi ada almarhum Profesor Dr. Jalaluddin. Siapa? Hazairin. Bisa juga. Jadi ada beberapa yang akhirnya dia diberikan apresiasi sebagai tokoh pendidikan Sumatera Selatan. Tapi memang belum menjadi tokoh pendidikan nasional ya. Jadi tokoh pendidikan Sumatera Selatan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Bagaimana indikator perkembangan pendidikan di Sumatera Selatan? Jadi kalau kita lihat tingkat pendidikan masyarakat Sumatera Selatan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 tadi sudah disinggung oleh Wawan tadi. Jadi yang menempuh perguruan tinggi itu ada sekitar 446,63 ribu jiwa. Dari total penduduk Sumatera Selatan 8,49 juta jiwa. Artinya hanya ada 5,26%. Sedikit apa sedikit? Sedikit banget, bahkan 10% pun tidak sampai. Ibaratnya kalau kita investasi bagi hasil 5,26% itu kan sedikit sekali dapatnya ya. Ya kalau seumpamanya dapatnya 10, 20%, 30% investasi itu kan besar kan. Nah sama. Jadi ketika kita berbicara dengan SDM yang ada di Sumatera Selatan ini yang menempuh perguruan tinggi itu masih sangat minim sekali. Apa sebabnya? Apa yang menjadikan persoalan ini? Nah, tentu banyak hal. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah lingkungan, entah itu masalah apa lagi mungkin. Jadi banyak apa namanya yang menyebabkan, yang menjadikan persoalan sehingga masyarakat Sumatera Selatan itu minim sekali yang menempuh perguruan tinggi. Bisa juga dengan zaman sekarang ini. Jadi kan pernah ada ungkapan dari seorang artis, Deddy Corbuzier, ada yang tahu? Nah, Deddy Corbuzier kan pernah mengungkapkan itu. Jadi ngapain kuliah tinggi-tinggi, ngapain kuliah atau sekolah tinggi-tinggi, jadilah konten kreator aja. Jelas berpenghasilan. Bahkan teman satu angkatan saya waktu SMA, waktu aliyah dulu, ngapain kuliah tinggi-tinggi, ngapain kuliah, toh akhirnya kita juga mau bekerja, mau mencari uang. Pikiran dia seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ada duit 50 juta, dibelikannya kebun karet. Setelah 5 tahun tidak perlu mikir kerja, tinggal panen. Itu yang jadi pikirannya. Jadi itu salah satu apa namanya ya di antara banyak penyebab kenapa minimnya pendidikan atau masyarakat Sumatera Selatan yang mencapai ke perguruan tinggi. Jadi banyak sekali persoalan yang menyebabkan itu. Nah, kemudian kalau kita lihat jumlah penduduk yang bekerja menurut tingkat pendidikan. Nah, tadi data ini kita ambil dari BPS Sumatera Selatan. Nah, kalau kita lihat di tahun 2021 sampai dengan 2023 yang bekerja itu ada peningkatan. Jadi setiap tahunnya itu ada peningkatan. Nah, jadi mulai dari yang SD di tahun 2021 itu ada 1,7 juta sekian. Kemudian di 2022 itu meningkat menjadi 1,8. Nah, di 2023 ada penurunan sedikit. Ada penurunan sedikit. Jadi yang bekerja, yang tamatan SD tadi ada penurunan sedikit. Nah, kemudian untuk yang SMP di 2021 ada 756.000 jiwa, kemudian di 2022 itu ada penurunan sedikit yang bekerja, di 2023 juga terjadi penurunan. Nah, sementara yang SMA itu 1,26 juta, kemudian di 2023 itu ada peningkatan. Begitu pula dengan yang perguruan tinggi. Nah, ini luar biasa. Jadi setiap tahun itu ada
ada peningkatan. Jadi orang yang lulus yang lulus kuliah, dia bisa bekerja setiap tahunnya itu ada peningkatan. Nah, sementara yang menganggur ini, yang menganggur kalau kita lihat di perguruan tinggi itu menurun. Jadi menurun. Dari 2021 ada 32.000 jiwa, kemudian di 2022 itu ada 31.000, nah di 2023 ada 21.000. Jadi terjadi penurunan pengangguran karena mereka rata-rata sudah bekerja. Oke. Nah, kita kaitkan sedikit dengan tema kita, mutu pendidikan. Program pendidikan unggulan tentu harus memiliki sekolah unggulan paling tidak. Di Sumatera Selatan, alhamdulillah, ada beberapa sekolah yang menjadi sekolah unggulan, yang memang itu menjadi favorit, bahkan untuk seleksi sekolah ke sana itu sangat sulit. Jadi ada di antaranya mungkin kalau di Kayu Agung, ada yang dari Kayu Agung? Nggak ada. Di Kayu Agung itu kan ada SMA unggulan kan, SMA 3. Kalau di Palembang itu ada SMA berapa? SMA 1, SMA 3. Nah, itu juga cukup sulit teman-teman ketika mau masuk ke sekolah itu, karena itu menjadi sekolah unggulan, sekolah favorit, dan memang harus, kalau SMA tadi kan dari SMP itu harus memiliki nilai yang tinggi. Nah, kemudian program pendidikan unggulan yang lainnya juga ya tentu harus memfasilitasi kejar paket. Jadi di luar negeri itu sudah banyak sekali yang dia tidak sekolah formal, mulai dari SD, SMP, SMA, tapi memfasilitasi istilahnya homeschooling ya. Nah, homeschooling ini yang akhirnya pemerintah itu harus menyiapkan kejar paket. Jadi paket A, paket B, mungkin sampai dengan paket C. Oke, berikutnya teknologi pendidikan. Nah, tentu ini harus ada implementasinya di dalam kurikulum pendidikan, baik itu dari SD, SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi. Nah, alhamdulillah kalau untuk di perguruan tinggi, kaitannya dengan teknologi pendidikan ini sudah cukup luar biasa untuk implementasinya, apalagi di kampus-kampus yang memang memiliki prodi teknologi kan, prodi science kan begitu. Nah, berikutnya kolaborasi dengan industri dan pemerintah. Untuk apa ini? Tentu untuk mempersiapkan tenaga kerja. Jadi kalau sekolah-sekolah umum yang seperti SMK itu kan artinya mereka sudah betul-betul ditempa ya, ditempa, bahkan ketika tamat SMK itu mereka tidak melanjutkan kuliah dulu. Mereka langsung, misal yang otomotif langsung ditarik kerja ke Toyota, ditarik kerja ke Honda dan lain sebagainya. Nah, kemudian tentu juga harus, selain mempersiapkan tenaga kerja atau SDM-nya, harus menyiapkan infrastruktur. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya, dan ini yang tidak bisa ditunda-tunda, yaitu anggaran. Jadi anggaran yang memang harus cukup dan memadai. Oke, berikutnya kurikulum berbasis kompetensi, yang mana ini harus relevan dengan peluang kerja. Jadi sekarang ini makanya ada menteri kita sekarang ini kan membuat kurikulum merdeka, mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi. Nah, itu sudah dibuat oleh menteri kita. Jadi kurikulum merdeka ini yang bisa menopang, yang kemudian kurikulumnya itu yang berbasis proyek, kemudian betul-betul mengasah keterampilan dan lain sebagainya. Nah, ini yang yang luar biasa, yang sudah disiapkan dan sudah dijalankan oleh Menteri Pendidikan kita. Nah, yang berikutnya tentu harus ada evaluasi. Harus ada monitoring hasil belajar per semester paling tidak. Dan ini memang sudah dilakukan baik dari sekolah-sekolah itu sendiri atau dari perguruan tinggi itu sendiri. Biasanya dilakukan evaluasi setiap paling tidak 1 semester sekali. Nah, tentu evaluasi ini untuk apa? Untuk peningkatan
peningkatan efektivitas dari setiap program-program yang sudah dilaksanakan dalam kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Nah, tentu ini semua memiliki tantangan dan harus ada strategi ke depan untuk pengembangannya. Nah, teman-teman semuanya, peningkatan mutu pendidikan di Sumatera Selatan ini memerlukan kerja keras kita, memerlukan kolaborasi kita semuanya sebagai mahasiswa maupun sebagai apapun. Jadi peran penting kita sebagai mahasiswa ini juga ya sangat dibutuhkan oleh pemerintah kita di Sumatera Selatan. Baik, kita lanjut. Nah, paling tidak ada 5 aspek pendidikan dalam dimensi kehidupan. Yang pertama yaitu menjaga agama atau hifzud din. Ada yang pernah mendapatkan materi ini? Coba angkat tangan. Belum ya? Ada yang dari PAI? Hukum Islam? Ada. Atau yang dari Fakultas Agama Islam? Oke. Nah, jadi ini sebenarnya materi dari Makosidus Syariah. Kalau teman-teman pernah dengar fikih, pernah dengar usul fikih, nah ini induknya dari fikih dan usul fikih. Begitu. Jadi yang pertama yaitu ada menjaga agama. Kenapa penting untuk menjaga agama? Ketika seseorang sudah berpendidikan, tentu dia memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa dan dia akan menjaga agamanya. Kemudian menjaga jiwa. Orang yang berpendidikan tentu dalam kehidupannya tidak kurang-kurang jiwanya selalu dijaganya. Jadi ketika ada sedikit kekeliruan di sana, oh dia menghindari. Ketika ada yang tidak cocok di sana, oh dia hindari. Kira-kira begitu. Nah, kemudian menjaga akal, ya, sudah pasti ya. Orang yang berpendidikan sudah pasti menjaga akalnya supaya sehat. Untuk berpikir yang sehat. Nah, kemudian menjaga keturunan. Menjaga keturunan ini maksudnya seperti apa? Nah, untuk orang-orang yang sudah berkeluarga tentu akan menyekolahkan anaknya atau memberikan pendidikan untuk anak keturunannya, pendidikan yang baik. Jadi baik dari pendidikan agamanya, baik pendidikan sosialnya, baik pendidikan yang lain-lainnya. Nah, yang terakhir yaitu menjaga harta. Ketika orang yang sudah berkeluarga, tentu harta ini sangat dibutuhkan. Tapi sebenarnya tidak juga yang berkeluarga saja ya. Teman-teman semua juga walaupun belum berkeluarga harus memiliki harta. Dan harta ini harus dijaga dengan baik. Maksudnya seperti apa? Ya pergunakanlah harta kita itu membeli yang baik. Atau dikeluarkan untuk yang baik. Misalnya apa? Ya disedekahkan kalau ada kelebihan. Atau ya janganlah diberikan untuk yang bikin kita agak pusing-pusing sedikit itu kan. Nah, itu biasanya di pojok di bawah tangga itu kadang-kadang kelihatan juga itu. Tapi mudah-mudahan itu dulu ya. Sekarang sudah tidak lagi ya. Oke. Nah, teman-teman, kita lanjut. Konsep dasar pendidikan dalam Islam. Kita singgung sedikit tentang pendidikan Islam ya. Jadi paling tidak itu ada 3. Yang pertama yaitu taklim, yang kedua yaitu tarbiyah, yang ketiga yaitu ta'dib. Apa itu taklim? Ada yang tahu? Apa, Jack? Hah? Lupa? Yang dari UI, apa taklim? Haji? Ngaji. Oh, ada itu ya, taklim yang sore-sore itu ya. Oke. Yang dari UAD mana? Taklim, apa taklim? UMY, dari UMY apa taklim itu? Hah? Apa? Pengajaran. Belajar. Jadi taklim itu sebenarnya konsep dari pengajaran. Nah, bagaimana konsep dasar pendidikan dalam Islam itu? Yang pertama yaitu adanya pengajaran. Nah, pengajaran itu maksudnya seperti apa? Ya adanya guru, adanya yang diajar atau murid, adanya dosen, adanya mahasiswa. Nah, proses belajar mengajar itu disebut dengan taklim.
Oke. Nah, yang kedua yaitu tarbiyah. Tarbiyah itu apa, Jack? Pendidikan. Oke. Bisa dipaparkan sendiri ya, pendidikan. Oke. Oh iya, fakultas tarbiyah ya. Nah, yang ketiga yaitu takdib. Apa itu takdib, Jack? Takdib itu ada yang dari pesantren, kan? Apa takdib? Hah? Kurang tahu. Apa, Jack? Takdib, Jack? Beradab. Nah, jadi yang terpenting atau puncak dari dasar pendidikan dalam Islam itu adalah beradab. Orang yang tinggi ilmunya tapi tidak beradab itu sama aja dengan kosong. Sama seperti kata Gus Baha itu ya, semakin tinggi ilmu seseorang, jadilah seperti padi yang dia selalu merunduk, yang artinya dia beradab. Ketemu orang walaupun apa namanya ilmunya lebih tinggi, ya dia tetap beradab. Jadi ndak apa namanya ndak mengucilkan, ndak apa namanya ya ndak menganggap orang itu ilmunya lebih cetek dari kita, ndak seperti itu. Jadi yang terpenting atau puncak dari dasar pendidikan dalam Islam itu adalah beradab. Makanya istilah kalau anak-anak pesantren itu ada sukul adab, menjaga adab. Kadang-kadang kita ini anak-anak zaman sekarang, zaman zaman apa namanya? Zaman dulu lah ya. Nah, zaman dulu tuh bukan zaman sekarang mungkin. Guru diajak gelut, guru diajak macam-macam. Nah, itu berarti dia tidak subul adab. Oke, kita lanjut sedikit. Pendidikan lingkungan. Nah, jadi kenapa penting pendidikan lingkungan? Untuk apa? Mengajarkan kesadaran lingkungan, yaitu bagaimana pendidikan dapat meningkatkan kesadaran individu terhadap isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan konservasi sumber daya alam. Nah, kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis lingkungan. Bagaimana pendidikan dapat mengintegrasikan pembelajaran lingkungan ke dalam kurikulum, baik itu di sekolah maupun di universitas, untuk apa? Menghasilkan generasi yang peduli terhadap lingkungan. Karena apa? Sekarang ini kan banyak kita itu padahal kuliah ya, tapi tidak menjaga lingkungan. Maksudnya gimana? Sudah tahu kalau buang sampah itu harus di tempatnya, sementara sampah yang kita buang itu di sembarangan. Nah, itu kadang-kadang yang apa namanya kita tidak menjaga lingkungan tadi. Nah, kalau ada yang dari prodi apa namanya teknik lingkungan, nah mungkin lebih paham sekali ya. Jangan sekali-sekali. Ada? Oh. Nah, iya. Jadi menjaga lingkungan. Oke, yang kedua yaitu perlunya ada aksi nyata. Bagaimana pendidikan ini dapat mendorong siswa ataupun mahasiswa untuk terlibat dalam aksi yang nyata. Untuk apa? Ya tadi, balik ke atas lagi, melestarikan lingkungan. Jadi seperti apa? Ya penghijauan, yang menanam pohon, atau daur ulang dari sampah tadi, atau mengkampanyekan lingkungan yang baik. Nah, yang kedua yaitu pendidikan kesehatan. Pengetahuan kesehatan ini dalam apa namanya peran pendidikan ini dalam menyebarkan pengetahuan tentang kesehatan masyarakat, termasuklah yaitu pencegahan penyakit. Jadi kalau apa namanya orang-orang kesehatan itu kan biasanya ada sosialisasi bagaimana merawat apa namanya bak mandi. Oh ternyata paling tidak 2 hari atau 3 hari sekali harus dibersihkan kan gitu ya, supaya tidak terjadi jentik nyamuk, supaya tidak jadi demam berdarah. Kemudian bagaimana pola makan sehat. Pola makan sehat itu maksudnya seperti apa? Jangan sekarang makannya banyak langsung, baru makan lagi nanti malam. Jangan. Jadi sesuaikanlah. Sekarang makan ya cukup. Terus apa namanya siang makan yang cukup. Malam makan yang cukup. Lo nggak ada duit untuk beli makan, ya puasa. Atau kalau kata Jekri itu ngutang dulu lah. Oke. Nah, berikutnya yaitu harus ada promosi-promosi kesehatan untuk apa ini?
untuk digunakan mempromosikan gaya hidup yang sehat. Jadi supaya apa tadi ya, mencegah penyebaran penyakit menular atau penyakit-penyakit yang bisa tertular dengan cepat. Nah, jadi memang harus ada apa namanya dipromokan atau disosialisasikan, istilah apa namanya kita tuh ya. Kalau promosi ini kan terlalu bahasa ekonomi banget ya. Jadi kita sosialisasikan. Kita sosialisasikan bagaimana hidup yang sehat. Nah, kemudian ada akses kesehatan. Upaya pendidikan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Termasuk dalam apa? Dalam pendidikan tentang hak kesehatan bagi masyarakat dan layanan kesehatan reproduksi. Kalau ngomongin tentang reproduksi kan kadang-kadang agak malu ya. Apalagi ketika ada perempuan misalnya ngomongin, wah ini yang kena apa namanya keputihan misalnya, wah ini macam-macam. Nah, sebenarnya ngomongin tentang reproduksi ini sudah menjadi kebutuhan kita semuanya. Jadi, karena apa? Kalau yang perempuan ya mereka langsung mengalami sendiri. Kalau kita yang laki-laki ya mungkin ada adik kita atau saudara kita dan lain sebagainya yang dia perlu diinformasikan juga terkait dengan reproduksi ini. Oke. Nah, kalau sekarang teman-teman tahu enggak di Palembang itu masih enggak untuk berobat itu gratis? Masih gratis enggak berobat di Palembang? Masih ya? Alhamdulillah. Kalau masih jadi tinggal bawa, kalau dulu tuh kan tinggal bawa KTP, datang ke puskesmas, nak berobat gratis. Nah, masih sekarang ya? Alhamdulillah kalau masih. Kalau pendidikan di Palembang masih gratis, di Sumatera Selatan, jangan Palembang, di Sumatera Selatan. Masih gratis. Untuk sekolah negeri kalau dulu itu kan dari SD sampai SMA itu gratis sekolah. Sekolah negeri ya, bukan sekolah swasta. Kalau sekolah swasta apalagi sekolah yang ada IT-nya itu udah pasti mahal. Apalagi sekolah yang ada tulisan pesantren semacam pesantrennya tempat Jekri itu pasti mahal itu. Mahalnya itu pesantren tempat Jekri itu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pendidikan ekonomi, keterampilan ekonomi. Nah, peran pendidikan dalam mengembangkan keterampilan ekonomi dan kewirausahaan yang diperlukan untuk membantu masyarakat memperoleh penghidupan yang berkelanjutan. Maksudnya bagaimana? Jadi masyarakat itu atau orang yang masih belajar itu baik dari SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi sekalipun itu harus memiliki pendidikan keterampilan kewirausahaan. Nah, makanya sekarang hampir di setiap prodi itu ada mata kuliah kewirausahaan ya. Mau dia apa namanya fakultas pendidikan, mau dia fakultas bahasa, biasanya ada materi kewirausahaan. Nah, jadi memang perlu apa namanya keterampilan yang diberikan untuk siswa atau mahasiswa. Nah, kemudian pendidikan inklusif. Bagaimana pendidikan dapat memastikan inklusi ekonomi bagi semua individu, mau perempuan, mau anak-anak, mau yang miskin, mau yang kaya, dan termasuk kelompok minoritas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu inovasi dan pembangunan. Bagaimana pendidikan dapat memfasilitasi inovasi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui riset, melalui penelitian. Tentu teman-teman di sini semuanya akan melakukan penelitian nanti ya. Ada yang sudah maju skripsi belum? Nah, jadi pasti teman-teman di sini akan membuat riset ya, membuat penelitian nanti. Baik itu tugas akhir atau bahkan penelitian lainnya. Jadi paling tidak struktur penelitian atau tugas akhir itu ya hampir sudah terstruktur seperti makalah yang kadang-kadang teman-teman kerjakan saat kuliah. Nah, kira-kira seperti itu nanti. Nah, ketika teman-teman sudah membuat riset itu ya tentu supaya bisa diakses oleh orang umum harus dipublikasikan. Baik itu di jurnal ilmiah maupun menjadi bentuk buku. Nah, kemudian pengembangan teknologi dan kreativitas lainnya.
Oke. Nah, pendidikan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang, mulai dari lingkungan, kesehatan, hingga ekonomi, melalui pendidikan yang inklusif berbasis pengetahuan dan bertujuan, kita dapat membentuk masyarakat. Kalau kita ngomongin masyarakat kita, masyarakat Sumatera Selatan yang sadar lingkungan, sehat, dan ekonomi yang berkelanjutan. Mari teman-teman semuanya kita berkolaborasi dan kita berkomitmen untuk apa? Memajukan pendidikan sebagai alat utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik bagi seluruh dunia. Oke. Pendidikan memiliki potensi untuk menjadi berkah. Nah, ini kan ngomongin berkah karena kita semuanya orang Islam tadi. Saya tanyakan di depan, kita semua orang Muslim, tentu kita membutuhkan sebuah keberkahan bagi seluruh alam semesta tanpa memandang perbedaan suku. Nah, ini ya. Tanpa memandang perbedaan ras, tanpa memandang perbedaan budaya, agama, bahasa, atau negara. Tapi biasanya memang yang mencari berkah itu kan kebanyakan kita ya, orang-orang yang Islam. Kalau yang di non-Islam itu saya tidak tahu apakah istilah mereka itu mencari berkah atau mencari apa. Ada yang tahu mungkin. Nah, tentu keberkahan atau konsep dari Islam rahmatan lil alamin ini bisa kita wujudkan melalui 3 proses utama. Yang pertama yaitu proses internalisasi pendidikan sebagai nilai, sebagai keyakinan dan pengetahuan yang sesuai dengan kemampuan dan pemahaman individu. Kemudian proses eksternalisasi yang ditunjukkan melalui tindakan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan norma dan keyakinan kita semuanya. Kemudian berkah tersebut belum sepenuhnya menjadi rahmat bagi alam semesta sebelum mencapai proses, yaitu proses objektifikasi. Dalam proses ini dengan pertimbangan kognitif dan budaya, muncul kriteria-kriteria kemasyarakatan yang berilmu pengetahuan dan beradab, yang kemudian direalisasikan untuk memberi manfaat dan kesejahteraan kepada orang lain tanpa melanggar HAM, tanpa melanggar hak asasi mereka, serta mampu berdampingan dengan kesejahteraan bersama. Ada yang kenal Nelson Mandela? Ini Pak D. Pak D mantan Menteri Afrika Selatan. Education is the most powerful weapon which you can use it to change the world. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kita gunakan bersama-sama untuk mengubah dunia. Jadi kalau ada dalam istilah Arab itu kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak lahir sampai ke kuburan. Jadi sampai kita meninggal. Kalau dulu juga ada istilah lagi utlubul ilma walau bisin. Nah, jadi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, tidak usah jauh-jauh ke Cina, sudah banyak Cina di Indonesia. Oke, langit senja berwarna merah, tampak mendung sebelah utara. Rajin kerjakan tugas kuliah, semangat pasti akan membara. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini.